Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Bapak harap di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yang namanya turunan trigonometri dalam bentuk kompleks. Artinya ada beberapa konsep yang harus anak didik kami pahami, di mana di soal ini nanti mungkin ada beberapa rumus yang akan kamu gunakan, sehingga soal ini bisa dikatakan dia kompleks karena penjabarannya mungkin lebih dari satu, atau konsep yang digunakan mungkin lebih dari satu dari yang anak didik kami pelajari sebelumnya. Di mana pembelajaran sebelumnya anak didik kami hanya terfokus terhadap rumus U kali V, rumus U per V, rumus perpangkatan. Nah, mungkin di soal ini anak didik kami akan mempelajari di mana nanti bisa dia dalam bentuk U per V tetapi turunannya dalam bentuk perpangkatan. Nah, bisa saja bentuk umumnya itu U per V, tetapi dalam bentuk turunan U-nya itu bisa dalam bentuk perpangkatan, V-nya itu juga bisa dalam bentuk perpangkatan, atau bahkan U kali V, bisa saja U-nya nanti dalam bentuk perpangkatan, V-nya juga dalam bentuk perpangkatan. Itulah yang disebut dengan kompleks, artinya lebih dari satu konsep yang harus anak didik kami pahami. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, Bapak di sini hanya menerangkan soal-soalnya saja, di mana konsep-konsep sebelumnya anak didik kami sudah tahu apa itu rumus U kali V, apa itu rumus U per V, bagaimana itu perpangkatan, bagaimana itu turunan sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangen. Jika anak didik kami sudah memahami itu, maka pelajaran hari ini Bapak rasa akan gampang untuk dipelajari. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana materi yang akan kita pelajari. Nah, di sini Bapak akan mencoba membahas beberapa soal, di mana judul yang Bapak buat di sini adalah memahami turunan fungsi trigonometri dalam bentuk kompleks. Nah, di sini dia adalah bentuk perpangkatan, ada dia turunan biasa ya, ada dia U kali V, ada dia dalam bentuk akar, ada dia dalam bentuk U per V, di mana U-nya dalam bentuk perpangkatan. Nah, Bapak gabungkan lagi di sini dia, di mana bukan kosinus yang berpangkat, tapi variabel X-nya di sini atau sudutnya di sini yang berpangkat. Nah, ada lagi soal berikutnya Bapak buat di sini. Ada beberapa soal-soal yang Bapak rasa ini bisa dikatakan dalam bentuk kompleks. Nah, untuk itu kita akan mencoba mengkaji, membahas satu persatu. Nah, Bapak harapkan anak didik kami mengingat kembali bagaimana rumus-rumus yang sudah Bapak terangkan sebelumnya, bagaimana cara pekerjaannya, bagaimana cara mengerjakan dalam bentuk U kali V, U per V, dan bagaimana dalam bentuk perpangkatan. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini ada Bapak buat di sini. Y sama dengan sinus pangkat 3x ditambah kosinus 4x. Nah, kalau dia dalam operasi jumlah, berarti kita kerjakan satu-satu ya. Berarti di sini, nah turunannya ini sudah Bapak ajari dalam bentuk perpangkatan. Bagaimana turunannya? Langsung saja ya. 3 kali turunan x-nya 1 kali pangkat berkurang 1 ya, pangkat 2x. Turunan sinus siapa? Kosinus x. Masih diingat ya? Tambah, nah kalau yang seperti ini 4 ke depan, artinya turunan 4-nya itu 4x itu berapa? 4, turunan cos siapa? Min sin 4x. Maka hasilnya ini adalah jadi siapa dia? 3 sinus kuadrat x cos x kurang 4 sinus 4x. Sudah selesai. Artinya kita kerjakan dia per kelompok. Bagaimana? Mudah ya? Nah, ini soal yang nomor 2 ini Bapak rasa anak didik kami sudah paham karena dia bentuknya dia U kali V. Biasanya dulu Bapak ajari bagaimana dia supaya cepat dia U kali V. Bapak tarik garis seperti ini. Nah, yang tangen kita turunkan, yang sin kita turunkan. Nah, sama-sama kita menurunkan yuk. Di turunannya bagaimana? Nah, turunan dalam kurung. Buka kurung, 2x ditambah 1. Nah, turunannya ini tangen siapa? Sekan kuadrat, buka kurung, x kuadrat ditambah x. Mudah ya? Nah, turunannya ini siapa? Turunannya ini adalah, buka kurung, kita turunkan yang dalam kurung dulu, 2x dikurang 2, turunan sin, kosinus x kuadrat dikurang 2x. Nah, bagaimana rumusnya U kali V? U kali V rumusnya itu bagaimana? Kalau Bapak buat di sini waktu itu, ini ditambahkan kali silang dia dijumlahkan dia kan.
Atau kalau bisa kita ingat dia rumusnya itu apa? U aksen V tambah UV aksen, itunya itu. Ini U, ini V, berarti ini dia U aksen, ini dia V aksen. Oke, langsung. U aksen V berarti kita kalikan ini. Jadi siapa hasilnya? Yang ini ya, U aksen V. U aksen V berarti siapa dia? 2x tambah 1 sekant kuadrat x kuadrat tambah x kali ini sinus x kuadrat dikurang 2x tambah. Nah yang ini siapa yang depan? Ini ya. Berarti dia 2x dikurang 2 dikali tangen x kuadrat ditambah x kali kosinus x kuadrat dikurang 2x. Nah, yang di sini semuanya Bapak rasa sudah mengerti semuanya ya. Nah, yang Bapak buat ini adalah contoh yang paling sederhana. Bagaimana? Mudah ya? Artinya di soal ini sudah ada dia kompleks soalnya U kali V, dan kita juga harus menurunkan yang ada di dalam kurung ini. Bisa ya? Nah, langsung saja kita lagi soal berikutnya supaya anak didik kami lebih memahami. Oke, bagaimana dengan ini? Nah, dia kan dalam bentuk akar. Kita rubah dulu ya. Berarti dia dalam bentuk akar dia jadi seperti ini. Kalau kita rubah dalam bentuk pangkat jadi tangen 3/2x. Berarti sama aja dengan yang modelnya seperti ini. Bagaimana dia kalau tangen nx? Berarti ini rumusnya kayak mana? Berarti n dikali tangen pangkat n kurang 1 kali x. Tangen x, turunan tangen siapa? Sekant kuadrat x. Nah, ini dia. Berarti kalau yang ini sama halnya juga, berarti turunannya y aksen sama dengan 3/2 tangen 3/2 kurang 1 x. Turunan tangen siapa? Sekant kuadrat x. Berarti hasilnya 3/2 kali tangen pangkat setengah x kali sekant kuadrat x. Berarti hasilnya jadi apa? 3/2 akar tangen x dikali sekant kuadrat x. Mudah ya? Mudah, gampang karena kita rubah saja dia ke pangkat, kita gunakan dia konsep perpangkatan, turunan perpangkatan. Nah, yang ini dia U per V. Berarti harus kita cari dulu siapa dia U-nya, ini U-nya, ini V-nya. Berarti dari sini dapat kita tentukan U aksennya siapa? U aksennya sifat perpangkatan lagi. 2 kali 2 sin. Nah, sinnya berpangkat 1 ya. 2x turunan sin siapa? Kosinus 2x. V-nya sama dengan jadi berapa ini? 4 sin 2x cos 2x. Atau bisa juga kita buat ini jadi ini 2 kali sin 2x. Bapak naikkan ini sin 2x dikali 2. Oke, kok bisa seperti itu? Lihat, Bapak ulang lagi. Ini kan sebenarnya sama aja dengan yang ini tadi. 2 kali 2 sin 2x kali kali kosinus 2x. Nah, nama lainnya ini siapa? Oke, nama lainnya ini 2 kali 2x. Berarti 2 sin 4x. Berarti nama lain dari 2 sin 2 kali 2x ini adalah 2 sin 4x, atau turunan dari sin pangkat 2x itu adalah 2 sin 4x. Nah, kalau dia si V-nya turunannya berapa? 1 ya, karena ini V-nya X, turunannya 1. Oke, langsung saja kita masukkan ke rumus. Apa rumusnya? Rumusnya adalah U per V itu rumusnya bagaimana? U aksen V dikurang buka kurung UV aksen per V kuadrat. Di mana tadi U-nya adalah sin kuadrat 2x. Nah, di sini U aksennya berapa tadi? U aksennya itu 2 sin 4x. Berarti 2 sin 4x. V-nya tadi siapa?
X dikurang U-nya siapa tadi? Sin kuadrat 2X. V aksennya siapa tadi? 1 per V kuadratnya siapa? X kuadrat. Oke, jadi hasilnya ini jadi siapa? 2X sin 4X. Ini kan kali ke sini dikurang, oke tetap dia sin kuadrat 2X per X kuadrat. Oke, jadi hasil dari si sin kuadrat 2X per X ini adalah tadi turunannya, turunan si U, turunan si V ini. Hasilnya adalah ini 2X sin 4X kurang sin kuadrat 2X per X kuadrat. Oke ya, U kali V aksen pas. Oke, pas. Nah, kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, di sini ada Bapak buat lagi soal. Langsung saja ya, hati-hati. Ini bukan cosnya yang berpangkat, tapi sudutnya. Oke, jadi bagaimana cara mengerjakannya ini? Kita kerjakan satu-satu. Kita turunkan ini, berarti 3X kuadrat turunan cos sin X pangkat 3. Oke, gampang ya. Tambah, ini bagaimana turunannya? 4 3X dikurang 2 pangkat 3 kali turunannya ini 3. Berarti 3X kuadrat dikali sin X pangkat 3 tambah 12. 3X dikurang 2 berpangkat 3. Oke, gampang ya. Nah, bagaimana tadi ini? Ini sudah Bapak ajari di pertemuan sebelumnya. Ini hati-hati. Yang kita turunkan adalah variabel X-nya atau si sudutnya ini ke depan. Karena ini dia bukan, beda hal dengan kayak gini ya. Kosinus pangkat 3X beda. Kalau ini bagaimana? Ini ke depan 3 cos kuadrat X turunan cos apa? Min sin X. Ya kan? Oke, jadi ketahuan kan Bapak salah di sini. Ini negatif. Ini negatif tadi karena turunan cos negatif ya, berarti ini negatif. Nah, untung Bapak buat contohnya ini, jadi ketahuan dia turunan cos itu min sin. Oke, berarti hasilnya ini min 3 cos kuadrat X sin X. Beda dengan ini ya, beda. Yang ini yang diturunkan adalah si X-nya, variabel X-nya yang berpangkat 3 ini. Oke, lihat soal berikutnya. Nah, ini lagi U kali V. Gampang. Bagaimana kalau U kali V? Kalau U kali V waktu itu Bapak buat bagi ini U, ini V. Kita turunkan yuk sama-sama. Berarti hasilnya jadi berapa? 12. Sorry. Berarti hasilnya ini jadi 12 X kuadrat. Ini kita turunkan dulu yang dalam kurung ya. Atau ini juga boleh biar nggak bingung. 2 kali turunkan ini 2X ditambah 2 kali sin pangkat 1 X kuadrat tambah 2X turunan sin apa? Cos X kuadrat tambah 2X. Berarti hasilnya ini 4X tambah 4 kali sin X kuadrat tambah 2X dikali cos X kuadrat tambah 2X. Oke, sebenarnya bisa juga diganti. Kalau anak didik kami langsung paham yang ini, kan ini kan angka 2, ini langsung bisa diganti. Nah, nama lainnya itu siapa? Bisa juga ini nanti, bisa juga yang ini. Nama lainnya itu siapa? Sin 2X kan? Itu kan yang sin 2X kan? Berarti dia jadi apa? Tinggal dari ini 2X tambah 2 kali sin 2 kali siapa ini? X kuadrat tambah 2X. Oke, berarti nama lainnya jadi apa? Jadi 2X tambah 2 kali sin 2X kuadrat tambah 4X. Artinya bisa kita pakai ini, bisa kita pakai ini, sama saja. Oke, Bapak pakai yang di bawah ya. Berarti ini si U aksen, yang ini si V aksen. Jadi kalau kita masukkan ke rumusnya bagaimana? Oke, kalau kita masukkan ke rumusnya, maka U aksen V tambah UV aksen sama dengan, berarti hasilnya
hasilnya itu adalah yang ini. Lihat, U aksen. U aksen adalah 12x kuadrat. Kita buat di sini 12x kuadrat kali V. V-nya siapa? V-nya adalah sin kuadrat kali sin kuadrat x kuadrat tambah 2x, ya kan? Tambah U. U-nya adalah si 4x pangkat 3. 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 kali siapa tadi? Si V aksennya. V aksennya kita lihat tadi yang Bapak pakai yang di bawah. 2x tambah 2 kali 2x tambah 2 kali sin buka kurung kali 2 dia 2x kuadrat tambah 4x. Oke ya, berarti hasilnya ini 12x kuadrat kali sin kuadrat x kuadrat tambah 2x tambah kalikan ke dalam yuk 8x pangkat 4 ini ke sini ditambah 8x pangkat 3 tutup kurung kali sin 2x kuadrat tambah 4x. Bisa ya? Kenapa tadi ini pangkat 4? Karena penjumlahan pangkatnya, karena bilangan pokoknya sama maka pangkat dijumlah, ya kan? Ini dengan ini. Karena ini adalah perkalian, maka hasilnya adalah ini. Oke? Nah, inilah dia turunannya. Kalau mau disederhanakan lagi boleh dilanjutkan anak didik kami supaya lebih paham lagi. Oke, kita lihat lagi soal berikutnya. Ada, nah yang ini. Nah, soal yang ini sudah termasuk dia soal masuk perguruan tinggi negeri. Nah, pertama yang kita laksanakan adalah bagaimana kita menurunkannya. Kita turunkan yuk. Berarti Y aksennya sama dengan bagaimana menurunkan ini? A tetap konstanta turunan tangen sekant kuadrat X tambah B. Oke, inilah dia. Oke, kita masukkan. Untuk yang 3, pertama 3 sama dengan ini ya, A dikali sekant kuadrat 45 derajat tambah B. Berarti 3 sama dengan A dikali sekant 45 itu bagaimana? Itu sama aja dengan 1 per cos kuadrat 45 ditambah B. Kita lanjut lagi. 3 sama dengan A dikali, nah cos kuadrat 45 kan cos 45 berapa? Cos 45 itu sama dengan setengah akar 2, ya toh? Kalau dia cos kuadrat 45 berarti setengah akar 2 dikuadratkan, berarti 1/4 kali 2 berarti berapa? Setengah, berarti 1 dibagi setengah 2 ya, tambah B. Berarti persamaannya adalah siapa? 3 sama dengan 2A tambah B. Inilah persamaan pertama. Persamaan kedua. Nah, persamaan keduanya Bapak buat di sini ya. Si tadi bentuknya tadi 3 sama dengan bukan 3. Y sama dengan A sekant kuadrat X, ya kan, tambah B. Nah, kita ganti lagi yang ini, kita pakai yang ini. T 9 sama dengan A dikali sekant kuadrat V per 3 dia menggunakan V per 3. Berarti V per 3 itu 60. Berarti dia 60 derajat tambah B. Nah, sama aja dengan 9 sama dengan A dikali 1 per cos kuadrat 60 tambah B. Berarti cos 60 berapa? Cos 60 itu dia setengah. Cos kuadrat 60 berapa? Berarti dia 1/4. Berarti 9 sama dengan A dikali 1/4 ditambah B. Berarti 9 sama dengan 4A ditambah B. Inilah dia persamaan kedua. Nah, dari persamaan
pertama dan kedua ini kita bisa eliminasikan. 3 tadi sama dengan siapa? 2A tambah B. 9 sama dengan 4A tambah B. Langsung kita kurangkan. Berarti ini minus 6 sama dengan minus 2A. A nya sama dengan 3. Kalau A nya 3 berarti B nya sama dengan, kalau dimasukkan dia, minus 3. Berarti dapat kita simpulkan bahwa A ditambah B adalah 0. Oke, bisa dilihat. Nah, ini. Oke. Nah, untuk anak didik kami, Bapak rasa pembelajaran hari ini sangat gampang. Hanya saja bagaimana kita mengingat materi-materi sebelumnya. Nah, di sini ada Bapak buat di sini tugas halaman 108 bagian B, nomor 1, 2 dan 3. Bapak harap itu dikerjakan dan nanti akan Bapak buat penugasannya di Google Classroom ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak didik kami dapat memahami dan mengerti bagaimana pembelajaran kita, bagaimana yang Bapak harapkan. Mudah-mudahan pembelajaran di bab 2 ini tentang turunan trigonometri mudah untuk dimengerti. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, salam sehat, salam dari Bapak. Tetap semangat.